that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Do I like that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alitsa Qatrunadifa. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Unisula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hutang obligasi. Selamat menyaksikan teman-teman. Apa itu obligasi? Obligasi merupakan surat utang dengan jangka waktu tertentu yang dapat diperjualbelikan. Jangka waktu ini bisa menengah ataupun dalam kurun waktu panjang. Lalu apa fungsi obligasi? Yaitu sebagai surat utang yang bisa diperjualbelikan kepada masyarakat. Obligasi juga berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang yang relatif murah. Obligasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan penerbitnya, yaitu yang pertama ada government bond. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah, contohnya Departemen Keuangan atau Bank Negara. Lalu ada corporate bond. Obligasi ini diterbitkan perusahaan dan biasanya untuk jangka waktu yang relatif panjang. Lalu ada municipal bond. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah daerah. Prinsipnya kurang lebih hampir sama dengan government bond. Lalu ada foreign bond. Obligasi ini diterbitkan oleh negara asing. Salah satu resikonya ialah penggunaan mata uang asing. Lalu ada berdasarkan jangka waktunya. Obligasi jangka waktu panjang berarti tanggal jatuh temponya cukup lama, umumnya lebih dari setahun. Lalu ada obligasi jangka pendek, umumnya memiliki tanggal jatuh tempo maksimal 1 tahun, berdasarkan perhitungan bunganya. Yaitu yang pertama ada fixed rate bond. Obligasi ini dengan bunga tetap, artinya akan memberi kisaran bunga dengan nilai tetap sesuai dengan jangka waktunya. Lalu ada floating rate bond. Obligasi ini dengan bunga mengambang, artinya jumlah persenan bunga yang diberikan bersifat tidak tetap atau mengalami perubahan. Ada zero coupon bond. Obligasi ini tidak memberi bunga kepada pemegangnya, namun sebagai penggantinya diberikan diskon saat membeli dan membayar obligasi. Lalu berdasarkan nominalnya, obligasi itu ada dua, yaitu obligasi konvensional, yaitu nilai nominal obligasinya lebih dari 1 miliar. Lalu ada obligasi retail, nilai nominalnya obligasinya itu cenderung lebih kecil. Lalu apa saja keuntungan dari obligasi? Yaitu yang pertama, biaya penerbitan obligasi cenderung lebih murah dibanding penerbitan saham. Lalu yang kedua, memberi pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Yang ketiga, tingkat resikonya jauh lebih rendah dibanding saham. Yang keempat, bunga obligasi lebih rendah dibanding bunga pinjaman kredit. Yang kelima, pemegang obligasi tidak berhak ikut campur urusan internal perusahaan karena obligasi tidak mempunyai hak suara. Yang keenam, tingkat bunga tidak dipengaruhi oleh harga pasar obligasi. Teman-teman, ini merupakan contoh kasus dari hutang obligasi. Itu obligasi terjual pada 1 Agustus 2021. Pada tanggal 1 Januari 2021 dikeluarkan obligasi dengan nilai nominal 300 juta, bunga 7%, obligasi terjual dengan kurs 97 dengan biaya bunga 700.000. Obligasi akan jatuh tempo pada 1 Maret 2025. Bunga obligasi dibayar setiap 1 Maret dan 1 September. Dan kita diminta untuk menjurnal saat penjualan, lalu pembayaran bunga, lalu ada amortisasi, jurnal pembalikan, dan pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Lalu untuk itu kita langsung saja. Pertama, penjualan obligasi. 291 juta ini dari mana? Ini dari 97 kurs dibagi dengan 100 dikalikan 300 juta sehingga didapatkan angka ini.
Lalu ada biaya penjualan yaitu 700.000. Penjualan obligasi dikurangi dengan biaya penjualan sehingga didapat 290.300.000. Lalu untuk bunga berjalan ini kita mendapat 5 bulan itu dari Maret hingga Agustus. Kita dapat yaitu 5 bulan dibagi 12 dikali 7% dikalikan dengan 300 juta sehingga didapat angka 8.750.000. Lalu kita jumlahkan bunga berjalan dan angka 290.300.000 ini sehingga kas yang diterima adalah 299.050.000. Lalu untuk itu kita pada saat jurnal itu kas 299.050.000 disagih obligasi 9.700.000. Ini kenapa disagio? Karena kursnya di bawah dari 100 sehingga disagio. Jika kurs di atas dari 100 maka kita mendapat agio. Ini didapat 9.700.000 ini dari 300 juta ditambah 8.750 dikurangkan dengan 299.050.000 sehingga didapat dari 9.700.000. Lalu selanjutnya kita lakukan pembayaran bunga pada 1 September, yaitu biaya bunga obligasi debit kas kredit yaitu dengan nominal 10.500.000 ini didapat dari bulan September, didapat dari bulan Maret sampai ke bulan September itu didapat 6 bulan sehingga 6/12 dikali 300 juta dikali 7% sehingga didapat 10.500.000. Lalu kita sesuaikan pada akhir Desember ini sehingga biaya bunga obligasi debit hutang bunga kredit didapat nominal 6.999.000,99 didapat dari bulan September 2021 hingga Desember 2021 yaitu 4 bulan. 4/12 dikali 7% dikali 300 juta. Lalu amortisasi disagio. Lalu bagaimana cara mengamortisasi disagio obligasi? Yaitu pada saat obligasi terjual sampai pada saat jatuh tempo itu kita total itu temponya itu 3 tahun 7 bulan sehingga didapat 43 bulan. Lalu kita kan tadi dapat disagio 9.700.000. Lalu kita bagi dengan 43 bulan sehingga mendapatkan 225.581,4 rupiah. Sehingga pada saat 31 Desember 2021 yaitu biaya bunga obligasi debit disagio obligasi kredit dengan nominal 1.127,907 rupiah yaitu didapat dari bulan Agustus hingga Desember 2021 itu 5 bulan sehingga 5 bulan dikalikan dengan 225.581,4 rupiah. Lalu setelah itu kita lakukan jurnal pembalikan pada 1 Januari 2022 yaitu jurnalnya hutang bunga debit biaya bunga obligasi kredit dengan angka 10.500.000 dan pembayaran bunga pada 1 Maret yaitu 10.500.000 biaya bunga obligasi debit
kas kredit 10.500.000. Lalu kita lakukan pembayaran bunga pada 1 September, yaitu biaya bunga obligasi 10.500.000 debit, kas kredit 10.500.000. Lalu kita sesuaikan, yaitu 2022 biaya bunga obligasi debit hutang bunga kredit dengan nominal Rp6.999.99. Lalu kita amortisasi sisa obligasi pada 2022, yaitu kita dapat dari 1 Januari hingga Desember 2022 itu 12 bulan, sehingga 12 bulan dikalikan dengan Rp225.581,4, sehingga menjadi Rp2.706.976,80. Dan lalu terakhir ini saat jatuh tempo. Saat jatuh tempo yaitu 1 Maret 2025. Itu kita ketahui hutang obligasi kita adalah 300 juta, kas di kredit 300 juta. Lalu biaya bunga obligasi itu 10.500.000, kas 10.500.000, dan pembayaran bunga 1 Maret 2024 sampai 1 Maret 2025 yaitu biaya bunga obligasi Rp451.162.080, yaitu jurnalnya biaya bunga obligasi debit di Sagio obligasi kredit. Lalu ini bulan Januari dan Februari didapat dari kita kan mendapatkan jatuh tempo itu pada Maret, sehingga masih ada bulan sisa yaitu Januari dan Februari, sehingga dua bulan dikali dengan Rp225.581,4. Terima kasih.